Baik pemirsa, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan proyeksinya untuk perdagangan esok hari sudah tersambung melalui line Zoom ini bersama dengan Mas Indra Ten, beliau adalah Investment Banking Finance Sekuritas. Selamat sore, Mas Indra. Sore Mas Pras. Apa kabar? Baik, thank you Mas Pras undangannya. Yes, terima kasih juga atas kesediaannya. Begitu kita akan langsung menganalisis dari pergerakan IHSG dulu nih. Pelemahan masih akan terus berlanjut atau enggak sih Mas? Mengingat mungkin apakah karena besok libur atau ada trigger lain? Karena kita tahu 6.200 kemarin ada euforia bahwa indeks cukup bertahan begitu di level tersebut. Tapi lagi-lagi terkena aksi jual sampai turun 6.100. Bahkan sekarang closing market di 6.000-an ini Mas Indra. Iya, untuk IHSG saya lihat sih ada dua ya sentimen utama. Pertama, rilis data Consumer Confidence Index kita yang jatuh ke level 80-an, di mana periode Juli ini, untuk yang periode Juni kan di level 100. Yang kedua itu terkait dengan uncertainty, yang ketidakpastian terkait PPKM ini, Mas. Nggak tahu kan, tiap satu minggu diperpanjang satu minggu perpanjang terus. Nah, artinya biggest player yang main-main gede yang punya bisnis chain itu kan mereka jadi agak ragu-ragu dalam hal ekspansi maupun berusaha. Nah itu yang mungkin ditransfer ke IHSG kita ya. IHSG kita jadi orang juga agak khawatir nih sama perekonomian kita, khususnya di kuartal 2 sama kuartal 3 gitu. Nah kalau misalnya kondisi yang sama sebenarnya dirasakan oleh pemerintah dengan merevisi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya pada kuartal 3, karena kekhawatiran dengan gelombang kedua COVID-19 dengan varian Delta juga kita tahu kan kemarin betapa mengkhawatirkannya kondisi dari sebarannya yang masif, kemudian dari jumlah konfirmasi kasus positif dan orang yang meninggal dunia akibat varian baru ini. Dan apakah sekarang kondisinya masih sama? Apalagi kita tahu PPKM level 4-nya diperpanjang meskipun ada sedikit pelonggaran bahwa pusat perbelanjaan masih boleh beroperasi sekitar 25% saja. Tapi ini bisa mengangkat atau paling tidak bisa jadi sentimen ke depan enggak nih kira-kira nih Mas? Iya, kalau menurut saya ini kayak buat si malakamba juga. Di satu sisi pemerintah harus memastikan ekonomi itu bergerak, karena ini kan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga pemerintah berusaha untuk agar penyebaran virus ini tidak meluas kemana-mana. Nah, ini merupakan pilihan yang sulit dan pil pahit bagi pemerintah. Nah, kalau menurut saya ini hal yang logis bagi pemerintah untuk mengerem dengan memperpanjang setiap pekan itu PPKM. Kenapa? Karena dana bantuan sosial COVID-nya ini akan terus membengkak kalau misalnya penyebarannya ini tidak bisa dihentikan. Sedangkan kalau kita lihat income dari pemerintah kan dari penerimaan pajak dan segala-galanya dengan bisnis yang dibuka di luar PPKM ini kan lebih dampaknya sedikit terkait terhadap pendapatan pemerintah, Mas. Betul. Baik, tapi kalau misalnya kondisi seperti ini akankah juga ikut mempengaruhi sektor-sektor usaha juga dan tentunya akan kembali lagi menekan indeks harga saham gabungan atau sudah terprice in? Jadi dalam artian apakah pelemahan yang terjadi hari ini bagi kepada implikasi dari perpanjangan PPKM level 4 atau ada trigger lain sebenarnya untuk IHSG-nya sendiri, Mas Indra? Iya, pelemahan udah pasti karena PPKM yang pertama yang diperpanjang, yang ketidakpastian ini, terus kedua juga yang saya bilang tadi di bulan Juli itu sama kalau lihat kita mungkin tambahan juga regional juga bergerak mix ya, gitu loh. Kita even kemarin ada pernyataan mungkin dari salah satu menteri ya bahwa kayaknya kita harus pakai masker lebih lama, itu kan bikin kita worry juga ya. Baik. Kalau kita bicara tadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan khususnya nih dari sisi pertambangan batu bara begitu. Kita tahu ada beberapa perusahaan yang di-ban oleh pemerintah karena tadi mungkin ada batasan konsumsi domestik juga yang mungkin tidak ditepati begitu dalam perjanjiannya. Apakah ini juga akan bisa menekan dari sisi sektornya dulu nih kalau kita bicara mengenai batu bara, Mas Indra? Ya, terima kasih terkait dengan sentimen ini ya, pelarangan ekspor itu kan saya lihat listnya itu hanya satu emiten yang secara gamblang yaitu Bumi kan. Nah, secara overall kan nggak pengaruh. Sebenarnya DMO ini kan udah berjalan penerapan kebijakan udah lama. Nah, saya rasa hal ini lebih kepada teguran aja sih dan ini impact-nya menurut saya kecil ke sektornya sendiri. Mas, saya lihat batu baranya lebih kepada ekonomi sama harga batu bara sendiri. Tidak akan menjadi ya mungkin lebih kepada shock therapy saja begitu ya, shock therapy. Betul Mas Pras. Tapi kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang di dalamnya begitu seperti ITMG saja yang sudah kita ulas begitu hari ini naik malah 3%-an. Bagaimana? Iya, ini kalau saya lihat pergerakan
indeks khususnya untuk yang saham-saham batu bara komoditi ini arahnya lebih ke internal daripada emitennya sendiri dibandingkan dengan sektornya. Karena walau bagaimanapun setahu saya shipping untuk batu bara sendiri masih tetap berjalan gitu loh, untuk power plant dan sebagainya gitu loh. Selama manufaktur China atau negara-negara tujuan ekspor batu bara kita masih positif, harusnya hal itu pun masih positif terhadap emiten batu bara kita, Mas. Oh, berarti tetap ada peluang karena ekspor kita juga sebenarnya masih tinggi peminatnya, mengingat ada beberapa negara yang tengah juga bangkit dengan adanya pandemi ini seperti di China, kemudian masih ada ban China terhadap Australia, seharusnya menguntungkan Indonesia untuk dari sisi ekspornya ya, termasuk ITMG tentunya. Betul Mas, seperti itu. Oke, lantas rekomendasi yang bisa Anda sarankan secara teknikal saja kita lihat bagaimana ITMG, karena tadi sempat datar saja begitu di level 16.500-an, 16.700, sekarang sudah di atas 17.000 closing marketnya. Untuk ITMG kita lihat closingnya kan di 17.100 nih sore ini. Apakah ada peluang naiknya lebih kencang lagi? Karena kita lihat pergerakan dalam satu pekan ini ya polanya tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Setelah datar kemudian naik lagi, tapi ini ada potensi kok kesannya turun lagi nanti nih kalau dari sisi grafik sih atau chartnya. Kuatnya dia sih kayaknya arahnya uptrend sih. Nah, mungkin polanya saat ini lebih sideways dulu kalau ngeliat kondisi market saat ini. Tapi saya optimis ya, maksudnya dengan secara global kan ekonomi udah mulai jalan. Kita mungkin yang ekonomi Indonesia mungkin agak sedikit tertinggal ya, karena kita agak ngerem dikit. Tapi kalau untuk komoditi seperti saya bilang tadi nggak begitu pengaruh sebenarnya. Oke, tidak terlalu berpengaruh ya. Oke. Mas Indra, nampaknya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi nih. Tidak lupa juga kami mengajak Anda, pemirsa iDexna, untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami. Kita akan coba membahas bersama dengan Mas Indra Ten seperti apa strategi investasi yang sudah Anda miliki. Kita lihat ini sudah ada MJ di Bukit Tinggi. Selamat sore, menanyakan SMGR Mas Indra sudah punya di 8450. Kemudian ada MNCN di 825. Untuk 6 bulan ke depan akan bergerak kemana? Kita ke SMGR dulu. Iya, mungkin kalau SMGR sih secara sektornya kan terbatas penguatannya, tapi saya lihat lebih ke ini saham ini ke value stock ya. Kalau ngeliat sekarang patternnya udah sempat bottom di 7675, ada technical rebound di sekarang closing 8475, saran saya sih di hold dulu ya, ikutin trennya dulu aja, mau itu sideways. Kalau misalnya dia break di level 8250 mungkin cut loss. Oke, 8250 cut loss. Sementara untuk reboundnya atau penguatan yang terjadi closing market hari ini kan 1,5% di sepanjang pekan ini, atau paling tidak 6 bulan yang ditanyakan oleh MJ ini masih ada peluang ke berapa? Betul, kalau untuk 6 bulan sih masih ada ya penguatan mungkin 87 sampai 9 gitu. Tapi kita jangan lupa kita lihat short term trendnya dulu dibanding long term trendnya, Mas. Baik, itu dia untuk Pak MJ ya di Bukit Tinggi, peluangnya 8250 sampai dengan 9000 ya untuk pergerakan dari SMGR, tapi cut loss saja kalau tembus ke 8250. Masih ada MNCN, Mas Indra, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali.